dimulai dengan parenting yang diselenggarakan oleh SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Imam Mawardi selaku Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Yayasan Bina Insan Kamil Tuban. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Yang kami hormati asatid dan asatidah, baik mulai dari grup TK, SD, dan SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada puji yang layak untuk disanjungkan, tiada kalimat yang layak untuk diuraikan dalam mensyukuri nikmat yang tak terhitung ini. Dan taufik serta hidayahnya yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain ucapan, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Karena rahmat dan nikmatnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena taufik dan hidayahnya kita dalam keadaan Islam dan iman. Dan karena ma'unah dan inayahnya saat ini kita semua dapat bermujalasah dan dapat bermuwajahah dalam suasana ikatan ukhuwah Islamiyah dalam rangka parenting SMP Tekno Insan Kamil Tuban dengan tema mendampingi remaja di masa pandemi. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yakni Adinul Islam. Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri yang berkenan mengikuti parenting ini, dan mohon maaf jika kami menyita waktu istirahat panjenengan sedoyo. Namun walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetaplah kita harus menjalin silaturahmi dengan cara yang berbeda pula. Mungkin saat ini kita silaturahminya masih dalam keadaan virtual. Dan mudah-mudahan tidak akan mengurangi sedikit pun kebermanaan dari materi ini. Dan semoga nanti apa yang kita didiskusikan hari ini akan membawa manfaat untuk Bapak Ibu dan para asatid semuanya dalam mendampingi Ananda khususnya masa pandemi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara ini kita mulai, kami mohon untuk Romo Kiai Haji Imam Mawardi memberikan pengantar atau muqaddimah terlebih dahulu. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala mu'minati wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ambatu asatidah hafizakumullah, wabil khusus pengurus Yayasan Bina Kamil Tuban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kepala sekolah PAUD, TK, SD Insan Kamil Tuban, dan kepala sekolah SMP Tekno Insan Kamil Tuban, para pengurus komite sekolah, paguyuban Persatuan Orang Tua Insan Kamil Tuban, wabil khusus Kiai Haji Suhad-Supri, Dr. Suhad-Supri, beliau selaku narasumber, beliau pengajar di Institut Teknologi Surabaya, sehingga SMP Tekno Insan Kamil Tuban mengundang akademisi dari ITS. Jadi ini diharapkan nanti ada tindak lanjut dan skripsi. Para asatid, para orang tua sekalian, siang ini sama-sama kita sedang menikmati anugerah sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sehat. Karena pada saat yang sama ada rekan-rekan kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, orang yang terdekat dalam kondisi berjuang untuk bisa keluar dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
siang ini kita tidak akan membicarakan pandemi, kita tidak akan diskusikan tentang corona, kita tidak mendiskusikan tentang kesulitan dan kesempitan ketika kita harus buat apa. Tetapi siang ini kita akan mendiskusikan solusi yang bisa kita jalankan tatkala ujian dari waktu ke waktu yang diberikan oleh Allah itu selalu harus dihadapi dengan lapang dada. Para orang tua yang berbahagia, para asatidz insan kamil, hafidzakumullah, para pengurus komite, saya tidak lama untuk menyampaikan poin-poin ini, nanti saya serahkan sepenuhnya pada Kiai Haji Dr. Suhad Supri. Saya hanya ingin menegaskan, yang pertama adalah para orang tua memberi dorongan sepenuhnya. Jadi para orang tua memberi dorongan sepenuhnya kepada asatidz untuk bisa mendampingi putra-putri dengan berbagai model. Yang model itu adalah bagian dari ikhtiar. Jadi dalam hal ini adalah orang tua justru memberi dorongan, memberi solusi, para asatidz bisa mendampingi putra-putri jenengan dalam hal Al-Qur'annya, ibadahnya, termasuk akademisnya. Hingga Desember kondisi ini masih seperti ini. Ketika ada pertemuan nanti juga disoroti, ketika kita nekat juga disoroti, semuanya dalam kondisi harus saling sinergi, membantu dan lain-lain. Karena itu kemudian orang tua betul-betul memberi dorongan supaya Pak Asatidz berkenan mampu bersama-sama mendampingi putra-putrinya. Ini yang pertama. Yang kedua, putra-putri kita di SMP sudah balik, sudah dewasa. Jadi putra-putri kita ini sudah balik, sudah dewasa dan sudah bisa menentukan apa yang harus dilakukan, baik dan buruk. Karena itu, asatidz SMP Tekno membikinkan satu program untuk Ananda, program pembelajaran orang dewasa. Orang tua putri akan program dengan baik dan kemudian disinergikan. Kedua, jika kita tidak lagi memandang putra-putri kita adalah putra-putri yang dalam tanda petik adalah anak-anak yang si kecil, yang tidak bisa kita lakukan dalam memandang putri kita. Yang ketiga, menyederhanakan koordinasi komunikasi antara sekolah dengan orang tua, antara sekolah dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara anak dengan guru, dan kita akan membuat satu kesepakatan sehingga ini menjadi koordinasi yang efektif. Nah, karena jumlah kita SMP ini sekitar 200 sekian, jadi semuanya sekitar 200 sekian atau 300 ya jumlahnya. Ustaz Wiwin yang hafal jumlahnya. Kita harus bersepakat untuk kita jalankan koordinasi dan komunikasi itu sehingga dalam sisa waktu hingga Januari para orang tua akan bertemu dengan kepala sekolah tanpa harus melalui fisik dalam bentuk apa, kemudian setiap pekan atau setiap 2 pekan atau bagaimana. Jika ketemu itu adalah dalam rangka untuk saling sapa, saling sinergi. Jadi kepala sekolah akan melayani apa yang menjadi kebutuhan anak semua dan orang tua. Para wali kelas pun harus begitu. Jadi wali kelas sama. Jadi harus ketemu sama orang tua, selalu ketemu sama Ananda. Sehingga tidak lagi kemudian ada putus informasi dan putus koordinasi komunikasi. Nah, terakhir, SMP Tekno ini SMP yang spesifik. Jadi SMP yang spesifik yang
memadukan tiga hal. Yang pertama adalah perilaku dan bentuk akhlak, budi pekerti dan adab, sehingga Ananda dimasukkan dalam lingkungan yang berakhlakul karimah, yang itu harus dibina. Yang kedua adalah kemampuan akademik, yaitu kemampuan dasar yang dimiliki SMP, baik itu 4 materi pokok, yaitu sains, matematika, itu termasuk sains, kemudian ilmu-ilmu sosial, kemudian ilmu bahasa, dan kemudian matematika. Jadi sains, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain, kemudian dengan ilmu-ilmu sosial. Akademis 4 ini harus dikuasai. Yang lain adalah selalu berhubung dengan 4 hal ini. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah SMP Tekno melengkapi yang disebut dengan skill. Yaitu skill, dan skill secara khusus di sini adalah IT, teknologi. Jadi teknologi atau IT. Ini tidak sekedar kaitan dengan komputer sebenarnya, tapi kaitan dengan banyak hal, skill-skill kehidupan yang kemudian dirancang menjadi satu kesatuan kurikulum khusus Insan Kamil Tuban. Ini adalah yang jadi target di Insan Kamil Tuban, yaitu 3 hal yang sudah saya sebut tadi. Nah, kemudian ibadah di mana? Ibadah di mana? Ibadah itu adalah di keseluruhan dari materi itu. Semua materi itu terlengkapi, terliputi, dan selalu masuk di ibadah. Jadi ibadah ada di situ. Sehingga tidak lagi kemudian memisahkan antara Ananda dengan ibadah. Kami atas nama Yayasan Bina Insan Kamil hanya sakit menyampaikan matur jayakumullah ahsana jaya, matur sangat seluruh asatid yang telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh supaya SMP bisa melayani dengan baik, para orang tua bisa komunikasi dengan baik. Kita doakan mudah-mudahan para orang tua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para asatid diberi Hilang suaranya. Ya Imam, suaranya hilang. Kelihatannya Ustadzah Wiwin udah selesai tuh ya Imam kelihatannya. Jadi saya ucapkan turun saya mudah Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan kami atas nama yayasan hanya menyampaikan matur nuwun jazakumullah. Mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar untuk membina putra-putri kita menjadi yang lebih baik, lebih dewasa, lebih salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Imam, kami ucapkan terima kasih banyak memberikan mukadimah dan terkait dengan pembelajaran di SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara anak SMP ada keterkaitannya dengan masa remaja. Pada fase ini kita perlu pendampingan penuh dari orang tua maupun dari asatid agar dapat mengendalikan segala perubahan yang terjadi pada psikis Ananda. Nah, di sini peran orang tua dan asatid sangatlah penting, terutama sebagai agent of control bagi anak-anak kita. Kepedulian kita, yaitu orang tua dan asatid, terhadap permasalahan yang dihadapi Ananda akan memberikan trust antara kita dan anak-anak kita. Apabila trust tersebut sudah melekat di antara anak-anak kita, maka anak-anak kita akan
secara leluasa bercerita segala problem yang dihadapi oleh anak kita. Akan bercerita kepada asatidz dan orang tua. Tujuan parenting kali ini adalah kita mampu mendampingi anak-anak kita belajar dan mengelola kondisi psikologis di masa pandemi ini. Di mana masa pandemi ini orang tua di rumah menjadi guru utama bagi anak-anak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan kami sampaikan beberapa ketentuan acara parenting pada siang ini. Yang pertama, mohon maaf selama narasumber menyampaikan materi, dimohon untuk Bapak Ibu audien, baik wali santri maupun asatidz dan pengurus Yayasan Bina Insan Kamil Tuban untuk menonaktifkan suara. Yang kedua, sesi tanya jawab nanti akan dibuka 30 menit setelah narasumber menyampaikan materi parenting. Yang ketiga, Bapak Ibu ketika ingin mengajukan pertanyaan, mohon saged mengangkat tangan atau raise hand di poin pada Zoom itu. Kemudian mengaktifkan mikrofon. Yang keempat, Bapak Ibu jika mengajukan pertanyaan, mohon bisa menyebutkan mama dari Ananda siapa dan kelas berapa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai webinar pada siang ini, terlebih dahulu mari kita mengenal lebih dekat terkait dengan profil narasumber parenting siang hari ini. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Dr. Suhar Jupri, MSI, untuk pendidikan S1-nya di ITS, jurusan matematika. Beliau menempuh S2-nya di UGM, mengambil jurusan matematika terapan, dan S3-nya statistika, yaitu statistika terapan. Saat ini amanah beliau adalah sebagai Kepala Departemen Aktuaria Institut Teknologi Surabaya dan dosen di Institut Teknologi Surabaya atau ITS. Baiklah Bapak Ibu dan wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja mari kita simak parenting dengan tema mendampingi remaja di masa pandemi oleh beliau Bapak Dr. Suhar Jupri MSI. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya bisa ditemukan di forum yang luar biasa ini dengan Yayasan Insan Kamil Tuban serta seluruh yang hadir, Bapak Ibu wali santri, wali murid atau ustadz-ustadahnya dan semua yang mungkin bisa jadi ada yang dari luar Tuban, karena memang tema-tema seperti ini lagi diperlukan dalam tatanan berikutnya. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini semuanya akan dapat barokahnya Allah dan dimasukkan pada golongan Rasulullah sehingga ketemu di sana nanti jannah, Amin. surga firdausnya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah bicara tentang mendampingi remaja di masa pandemi, kalau secara umum maka kita mesti ingat apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Jadi ya memang beda semua. Ada nggak ada pandemi, beda anak kita dengan kita. Saya lahir 62. Bagaimana beliau-beliau orang tua yang sangat luar biasa itu mendidik ala beliau di zaman 62. Sedangkan anak-anak saya 4 itu mulai start tahun 89. Pasti beda banget. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini Masya Allah memberikan satu, memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib salah satu sahabat yang sangat cerdas dan pintarnya luar biasa. Seandainya ada 1000 pertanyaan yang sama menurut Rasulullah SAW, maka Sayyidina Ali akan bisa menjawab 1000 jawaban yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Seandainya ada 1000 orang bertanya yang sama, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini akan bisa menjawab 1000 jawaban yang berbeda. Itu salah satu kelebihan beliau. Sehingga ini didiklah anakmu sesuai zamannya, sungguh mereka menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Kalau saya tambahin lagi dengan para ahli mengatakan,
Anakmu bukan dirimu, anakmu bukan di dimensimu, anakmu adalah amanah dari Allah. Artinya, kita ada satu poin penting di dalam kasus anak ini, mulai umur berapa? Mulai sejak dalam kandungan, mulai berhubungan secara suami istri, dalam kandungan, saat kecil lahir. Terus, sampai dengan akhir balik. Itu memang, itulah anak kita. Dan khusus dunia pendidikan, mereka akan menghadapi masa yang berbeda dengan masamu. Bukan milikmu, anakmu ada di dimensinya, anakmu adalah amanah. Kata amanah ini berarti kan nggak main-main. Mohon maaf, hostnya yang lain dimatiin speakernya biar nggak terganggu. Host, seluruh speaker mohon dimatiin supaya nggak terganggu. Baik, matur nuwun. Jadi kalau sudah ini persoalannya, maka ya kita harus tidak sekedar merawat, membesarkan ini, memberi makan, nafkah ini, bla bla, enggak. Ada konteks di sini, didiklah anakmu sesuai zamannya. Tidak sedikit dari orang tua atau para guru, dosen, itu pada saat mendidik, mengajar itu, ukurannya dirinya. Lupa yang diajari siapa, umur berapa. Nah, itu juga menjadi poin penting yang lain. Jadi kalau kita udah mendidik anak, itu bukan contoh, maaf, saya punya anak 4, tidak satu pun yang ada matematikanya. Karena saat berproses saya dengan mereka, saya ngukur itu. Saya nggak akan memaksakan kehendak, kecuali mereka senang. Sehingga 4-empatnya berbeda semua. Akuntansi, teknik informatika, teknik kimia, yang satu-satunya putri psikologi. Nggak ada satupun matematika. Karena pada saat saya mendidik mereka, ada komunikasi 2 arah yang saya mainkan. Dari situ saya tahu potensinya, maka dari situ pula saya akan kembangkan menurut versi mereka. Jadi orang tuanya memang akhirnya ngikut dalam konteks, bukan ngikut ngecul, tetapi ngikut sambil melihat apa sebenarnya potensi-potensi itu. Coba lihat Bapak Ibu, itu ada sebuah pesawat, pendidikan itu seperti menyiapkan landasan pacu, runway. Lebar, panjang, dan lebar, lebih panjang dan lebih lebar dibanding pesawatnya. Pendidikan seperti menyiapkan landasan pacu. Lebih panjang, lebih lebar dibanding pesawatnya. Itulah kita sebagai orang tua, sebagai guru atau dosen, itu memang harus begitu. Tidak saja sekedar kita legowo, panjang ini, panjang maafnya, bla bla, tapi pada tatanan menyiapkan itu semua. Itulah pendidik. Maaf, tidak kerdil, tidak seolah-olah kita tak tahu semua. Kita harus menyiapkan betul sebagaimana pesawat ini, yang kita harus siapkan semuanya, pacunya, landasan pacunya lebih panjang, lebih besar dibanding pesawatnya. Anggaplah ini anak didik kita. Anggaplah ini adalah anak kandung kita. Harus begitu. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan, perhatiin itu apa yang terjadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Temukan, kembangkan keunikan dan kebaikan siswa atau putra-putri kita di rumah. Belajar dari ikan. Perhatikan sebelah kiri. Setiap makhluk punya keunikan dan kebaikan untuk ditawarkan di dunia. Keunikan dan kebaikan itu belum nampak ketika baru dilahirkan. Belum tahu kita. Apakah nantinya kalau bicara ikan ini akan menjadi kuning sebelah kanan atau akan menjadi merah sebelah kanan? Belum tahu. Nah, yang dikatakan Kiai Imam tadi harus ada spesifik. Tidak sekedar sekolahnya spesifik. Anak ini mempunyai spesifik. Seluruh dunia, sekian miliar anak manusia, maaf ini salah satu Allahu Akbar, hebatnya Allah. Tidak ada satupun yang sama. Mirip mungkin, sama enggak, unik masing-masing. Nah, ini menjadi picuan dan pacuan kita sebagai pendidik, orang tua atau guru, dosen, keunikan dan kebaikan akan muncul dan berkembang setelah melalui proses pemenangan perjuangan. Pendewasaan yang pantang menyerah, itulah dunia pendidikan. Mulai dari PAUD, TK, terus, SD, SMP, terus. Nah, kalau sudah akhir balik, beda lagi kasusnya. Karena mereka sudah bisa choice, bisa memilih true and false, mana salah, mana benar. Tapi sebelum akhir balik, itulah peranan full pertama orang tua, kedua guru atau dosen atau wali murid di kelas. Jadi ini yang harus kita segera pahamkan. Mau kembang, nggak usah pakai paksaan-paksaan. Ya, menjadi menarik
kalau kita ini saat setelah maghrib, setelah membaca Al-Quran, dan itu alhamdulillah kita sudah lakukan rutin, pertanyaan saya, apa yang jenengan lakukan dengan putra-putri yang di bawah SMP atau SMP? Pada saat nonton TV misalkan, saat nonton HP misalkan, apakah terjadi backstopping? Apa itu backstopping? Backstopping itu pendampingan, bukan jejeri. Kalau jejeri itu anak nonton TV, ibu nonton HP. Anak tidak diberi komentar tentang apa yang dilihat. Jelek, baik, kan nggak pernah dibahas. Itu namanya jejeri. Kalau backstopping, begitu anak ini melihat, bareng-bareng nonton, entah HP, entah TV, lalu dikomentarin. Kalau memang ada maaf, yang pakai jilbab kok ngomongnya jelek, dikomentarin. Itu cuma TV. Seharusnya yang pakai jilbab omongnya lebih baik dibanding tidak pakai jilbab. Misalkan begitu. Itu etika sudah masuk. Itu namanya backstopping, pendampingan betul. Kalau misalkan melihat lagi peristiwa apa, langsung dikomentari. Nah ini, itu, dan seterusnya. Karena anak akan menjadi seperti kanan ini. Macam-macam yang kita nggak ngerti. Taunya nanti setelah akhir balik, loh, ternyata kita ada fondasi yang salah. Misalkan. Kita lihat lagi yang lain. Education cannot wait. Sebagai mesin pencetak generasi pendidik, pendidikan tidak boleh terputus berhenti dalam keadaan apapun. Mau pandemi, tadi sudah saya katakan, mau pandemi maupun tidak, sama. Cuma beda kasus, beda rasa, beda situasi, beda apapun. Tapi sebagai mesin pencetak generasi yang semuanya pasti berharap harus lebih baik dibanding kita, maka pendidikan tidak boleh terputus berhenti dalam sejengkal pun. Walaupun saya tahu begitu bulan Maret kena pandemi, maaf, tidak sedikit orang tua itu teriak-teriak. Ngene iki gak enak kabeh, wae gini, wae nang mall, wae begini. Ngajari anak ini itu bla bla. Terus itu anak sopo? Kalau orang tua sudah bilang seperti itu. Pertanyaan, itu anak sopo? Awas, anakmu adalah amanah dari Allah. Ya kita tahu tidak semua care terhadap dunia pendidikan. Kita tahu tidak semua care arti bagaimana mendidik, mengajar, dan sebagainya. Tapi kalau sudah dipaksa oleh yang namanya situasi namanya pandemi seperti ini, mau tidak mau, orang tua lebih tidak sejar lebih waktunya untuk anak. Tapi mulai memperhatikan gerakan-gerakannya. Siapa temannya di online, ini, itu. Karena itu akan mencetak betul bagaimana karakter anak itu nantinya. Begitu kita lepas, sampai di situ ada drakor, ini kepada anak ini, udah terkontaminasi anak kita, auzubillah min dzalik. Begitu akhir balik, jenengan akan pasti kewalahan. Capek deh nanti setelah akhir balik. Mumpung kita masih bisa ngukir di atas batu, jangan dibalik. Jangan sampai kita akan ngukir di air. Nah, kapan itu akan ngukir di air? Pada saat anak kita sudah akhir balik. Itu namanya kita ngukir di air. Pasti nggak akan kena. Mumpung itu belum akhir balik, ayo kita ukir batu-batu itu. Ayo kita ukir hati-hati kita ini dengan cara-cara yang luar biasa. Pencet. Esensi pendidikan apa sebenarnya? Belajar, dan belajar. Termasuk belajar kehidupan ini, universitas kehidupan. Pada saat jenengan naik beca, silakan diberi komentar. Nah, coba Bapak itu di belakang. Capek nggak kira-kira? Apa perbedaannya punya ilmu sama tidak? Bukan merendahkan tukang becanya. Di universitas kehidupan ini banyak ilmu yang bisa kita tularkan ke anak-anak kita. Bagaimana kalau tidak punya ilmu? Bagaimana kalau tidak pinter? Coba di belakang itu, genjotnya berapa kilometer? Capeknya kayak apa? Biayanya cuma berapa? Mama, papa, abi, umi, nggak ingin seperti itu. Ayo kita investasi leher ke atas. Jangan investasi leher ke bawah. Investasi leher ke bawah, cepat kena kolesterol, asam urat, cepat mati. Kata ilmu dokter begitu. Untuk itu, investasi leher ke atas. Apa itu? Otak kita, anak kita harus diberi ilmu-ilmu yang faat. Tidak sekedar ilmu agama, juga ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu di luar itu semua. Sehingga akhirnya anak kita multi-efek nantinya setelah dia sudah akil balik, sudah siap, dan pasti ilmu agama harus lebih baik. Artinya apa? Di situ kuncinya nanti. Jadi nggak ada lagi tanpa belajar. Belajar,
belajar dan belajar, termasuk belajar di universitas kehidupan. Mau, tidak mau, pandemi atau tidak pandemi. Bekali anak kita seperti ini. Mengapa milenial ini, para sahabat dikelilingi oleh Rasulullah SAW ini? Kita lihat coba usianya Bapak Ibu. Ada di atas 30? Hampir nggak ada. Ini hanya sebagian Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam 8 tahun sudah ketemu Rasulullah. 8 tahun. Tolha bin Ubaidillah 11 tahun. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa bacain. Ini baru sebagian Bapak, yang lain luar biasa. Terus coba lihat lagi. Inisiasi pembunuhan Abu Jahal siapa itu? Mu'az bin Amr pada usia 14 tahun. Mu'awis bin Alfran pada usia 13 tahun. Luar biasa. Ini cara-cara Rasulullah mendekati mereka-mereka yang muda sudah punya impian. Ini itu luar biasa. Pengenalan daripada Byzantium, Istanbul, Al-Fatih, umur 21 tahun Bapak Ibu. Sultan Mehmed II itu juga masih muda. Jadi artinya kalau kita belajar dari sejarah, karena sejarah itu adalah walaupun sudah masa lalu, tapi itu penting dibuat sejarah untuk motivasi, mengenang ini, itu, dan sebagainya. Sama dengan setiap tinggal 30, kenapa harus diputar lagi film PKI? Supaya kita sadar. Oh, diputar kadang-kadang nggak sadar kok. Apalagi nggak diputar. Sadar apa? Bahwa kejamnya PKI seperti apa? Itu kalau dunia sejarah. Sama nanti. Kalau kita ini, sehingga dari konsep segini Bapak Ibu, saya selalu mengatakan kepada orang tua, karena saya juga parenting dan seterusnya, juga para guru-guru atau siapapun, nggak ada anak bodoh, itu nggak ada. Yang ada cuma 3. Perbedaan di mau, kurang latihan dan kurang mengulang. Udah cuma itu aja. Bisa dicatat itu, nggak saya tulis di sini. Jadi persoalan anak kita itu cuma 3 poin. Setelah iman, takwa itu sudah itu, saya nggak bahas itu pasti harus. Di luar itu, ajari anak mau, Bapak Ibu. Yang kedua, ajari anak segera melatih dan mengulang. Mari kita belajar. Setiap buku apapun namanya, mau IPS, mau IPA, tolong perhatiin Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Setiap subbab atau bab mesti ada latihan. Untuk apa ini? Bukan salah benar. Kalau itu sebagai goal, salah kita nanti. Biar mereka repeat exercise, ngulang latih. Yang kedua, perhatiin di dalam soal-soal subbab atau bab itu Bapak Ibu. Mesti dimulai dari yang gampang, terus naik tingkat kesulitannya sampai paling sulit. Maknanya apa? Biarlah anak didik mendaki sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kita mendampingi. Loh, saya nggak pernah diajari matematik, suruh ngajar matematik nggak bisa. Oke, taruhlah Bapak Ibu memang bukan guru matematika, memang bukan dosen matematika, atau bukan warung matematika. Tetapi Bapak Ibu kan paling nggak bisa mendampingi agar anak ini kalau tanya-tanya bisa jawab sedikit kan bagus, syukur-syukur bisa menjawab banyak. Nah, itu arti backstopping. Biarlah mereka berproses. Ini yang mahal Bapak Ibu. Mendampingi anak-anak dengan berproses seperti itu, dengan rasa happy. Gini paling gampang. Bilang ke anak-anak kita, nak, kalau anak mau minum, di depan ada 1 gelas, apa yang kamu lakukan? Apakah gelas datang sendiri, atau kita menuju gelas? Oh, ini kan bisa cerita macam-macam Bapak Ibu. Bisa cerita fisika, bisa cerita matematika, bisa cerita tadi saya bilang mau apa nggak mau. Sebelum itu, coba saya tolong diberi jawaban ke saya, salah 1-2 yang hadir, apa bedanya tidak mau dengan takut? Tolong langsung speakernya nyala atau raise hand. Apa bedanya tidak mau dan takut? Sama itu nggak usah kita aja ya. Silakan Bapak Ibu. Speakernya bisa nyalakan 1-2, wali murid boleh, guru-guru juga boleh, siapapun boleh dari peserta yang sebanyak ini. Pak Muhammad Masrur, silakan. Apa bedanya tidak mau dan takut? Terima kasih narasumber. Saya Muhammad Masrur, wali murid dari santri Muhammad Faikul Asfa. Ya, intinya kalau takut itu jelas tidak mau mencoba, Pak. terus? Kemudian kalau tidak mau sebenarnya dia ada pilihan lain, ada choice, ada
pilihan lain, kenapa ada alasan kenapa dia tidak mau. Begitu Pak, Oke. terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi boleh? Apa bedanya tidak mau dengan takut? Itu beda sekali Bapak Ibu. Beda sekali banget. Nah, kita nanti tahu di mana itu nanti yang kita harus lakukan sebagai orang tua. Baik, taruhlah satu, udah. Kalau takut Bapak Ibu, takut kuburan, tak jamin masih bisa ketemu kuburan. Karena akan ada yang mengantar ke kuburan. Tapi kalau sudah tidak mau ke kuburan, masa jenengan antar apapun, dia tetap kekeh tidak mau. Makanya kenapa tadi saya taruh nomor 1. Ajari anak mau mencoba. Kalau memang begitu, kalau begitu gagal tuh boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh. Makanya dari itu sebagai orang tua, kita coba tengok, ceritakan ke anak-anak, ceritakan ke diri sendiri, bagaimana anak kecil mulai dari ongkong-ongkong, berangkang, menuju berdiri. Itu tidak pernah takut menyerah. Ongkong-ongkong menuju berangkang, itu kejeduk bisa ribuan kali Bapak Ibu. Tapi belum pernah sampai hari ini, anak yang ongkong-ongkong kejeduk beberapa kali, terus ngomong ke mamanya sambil bikin poster gitu, "Ma capek, bunda capek." Belum pernah itu. Artinya apa? Dia pernah gagal, tapi terus mau, loh kan? Mau mencoba, mau ini. Kembali pada air tadi. Di depan kita ada air putih, di depan anak kita ada air putih, padahal kita haus. Coba kita bilang ke anak-anak kita, ayo silakan kalau memang kamu haus, bagaimana kamu bisa sampai ke haus tadi supaya tidak haus? Macam-macam jawabannya. Tapi belum pernah kan kita dengar jawaban seperti ini. Ya saya pakai gaya Deddy Corbuzier Bunda, saya pakai gaya ini supaya seperti ini Bunda. Saya sendakep angling darmo, maka air, datanglah. Ya sampai lenggis ngambang ya gak teko-teko air di tangan kita. Artinya butuh proses. Kalau ilmu fisika X0 ke X1 maka delta X, T0 T1 delta T, maka muncul V kecepatan. Delta X dibagi delta T. Itu kalau pakai rumus fisika. Ada proses pendorongan diri untuk menuju air itu. Ada ilmu bagaimana memegang air itu sehingga bisa kita minum, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan airnya datang sendiri. Nah, mohon maaf, proses mau itu yang harus kita dorong betul ke anak-anak kita. Nggak apa-apa. Nah, ayo coba lagi. Naik sepeda motor. Naik sepeda. Mesti mau dulu. Kalau anak sudah enggak mau, ya sampai kapanpun enggak akan pernah naik sepeda motor. Itu. Yang berikutnya lagi, 2 anak ini katakanlah A dan B, Bunda, Bapak, ingin melatih berenang. Ingin belajar berenang. Tolong renungkan, yang A, saya kasih buku tentang renang 10 buku. Yang B, saya taruh di tepi kolam, tak jungkrak no. Saya dorong ke air. Pertanyaan saya, kira-kira versi jenengan pada waktu tertentu, anggap seminggu, begitu, kira-kira siapa yang bisa berenang paling pertama? A atau B? Ini juga proses kan Bu? Yang satu proses dulu baca buku tentang renang, seminggu. Yang kedua, tidak pernah diajak tentang itu, soal nanti teorinya gampang, tapi maunya ini loh didorong dulu. Begitu sampai tepi kolam, kita dorong, pasti dia action. Nah itulah namanya repeatedly exercise. Mengulang melatih. Tak jamin ini anak bisa berenang. Tinggal ini loh nak gaya kupu-kupu, ini loh gaya dada, bla 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 bla. Akan menjadi lebih profesional dengan karakternya itu. Dah, sementara itu kita coba lanjut lagi. Lalu guru di mana ya? Guru etimologinya itu darkness, ignorance. Ru itu adalah light dispeller. Oh, berarti guru itu meaning the one who dispel ignorance, all kind of ignorance. Apa maksudnya? Secara Sanskrit tadi, guru itu tidak lain adalah menyiapkan generasi tercerahkan, berkompeten, dan sekaligus sebagai sumber energi pembangunan ini. Jadi
Maaf, kalau ada guru ngamuan, saran saya jangan jadi guru deh. Jadi tukang pukul aja. Guru itu memang menyiapkan. Maaf, karena saya ngalami SD, SMP, gitu, Bapak Ibu. Saya punya guru yang namanya guru eksak tuh rata-rata mesti ngamuan. Fisika, matematik itu rata-rata ngamuan. Mudah-mudahan di Tuban nggak ada. Heran kan? Mau menjadikan anak, memproses anak kok anak awal lo ya, kalau begini, ya nggak keluar inovasinya, nggak keluar kreativitasnya. Coba ini nanti kalau nggak percaya, wali murid saat terima rapot, ditanya itu wali murid, bagaimana action daripada bapak ibu yang punya anak kandung, terus buka rapot setelah terima rapot dari insan kamil. Ada nilai jelek, katakanlah nilainya 30. Nggak tahu mata pelajaran apa. Saya ingin tahu ekspresi yang terima rapot itu bapaknya atau ibunya. Pasti saya akan melihat ekspresi bapak ibu yang rata-rata seperti ini. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi Tuban. Begitu buka rapot anaknya nilainya jelek, rata-rata ngomong gini, 30. Kalau yang ambil ibunya, bagian kon goblok kayak bapakmu. Artinya apa? Jangan anak diberi inputan yang negatif. Jarang yang seperti ini. Begitu nilai 30, anak dipeluk, psikologi masuk, katakan Allah, alhamdulillah nak, nilainya 30, untung si ono nilai nih. Ayo nak belajar lagi sama Umi yuk. Bagaimana 50, 70, 100. Kamu hebat kok, buktinya ada nilainya. Hampir saya lihat jarang seperti itu. Ini proses Bapak Ibu. Menyiapkan generasi tercerahkan, berkompeten, sekaligus sebagai sumber energi pembangunan. Itulah guru. Memang gak gampang jadi guru. Ya. Walaupun sekarang sudah ada sertifikasi ini itu, maaf, guru pendapatnya sudah mulai lebih baik dibanding sebelum atau apa. Tetapi awas, ada peran pendidikan menyiapkan itu. Gampang itu. Ya. Pak Harto, silakan. Silakan. Loh, kok hilang? Baik, saya lanjutkan. Kalau begitu, UNESCO telah mengatakan sejak lama, learn to know, learn to do, learn to be, learn to live together. Awas, together. Learn how to learn. Secara bersama-sama. Nggak ada justifikasi. Maaf, goblok, bodoh. Nggak ada. Live together, learn how to learn. Jadi, kalau mau pakai bahasa kita, yaitu bahwa the way of to learn dapat berubah dan beragam, kultur, sultan, teknologi, dan zamannya. Kalau lebih ekstrim lagi, kendaraan dapat berubah Bapak Ibu, muatan harus tetap terjaga. Kalau bahasa saya lebih saya terjemahkan, karena anak ini amanah Bapak Ibu, jangan disia-siakan, maka belajarlah tentang tahu menjadi knowledge, ajari anak sekedar buat tahu. Makanya kenapa ada konsep sebelum tidur cerita itu betul. Ajari, terserah jenengan, bisanya apa jenengan. Mau ngajari tentang gajah, hewan-hewan, mau ngajari tentang teknologi, karena ini SMP teknologi, atau ngajari apa? Beritahu dia, biar tahu. Lah kalau terus-terusan repeat exercise, sudahlah, itu dengan sendirinya anak kita akan menjadi lebih pintar, akan lebih baik, ilmu apapun. Mau hafid Al-Quran, repeat exercise. Mau tentang sains, fisika ini, repeat exercise. Ulang latih. Karena pada prinsipnya, otak ini sama. Kalau itu sudah repeat exercise, sudah berproses baik, sama bareng-bareng, sama-sama di SMP teknologi seperti ini, kepala sekolahnya sama, gurunya sama, kok produknya berbeda? Awas, jangan salahkan produk. Karena memang awam mengendaki ada perbedaan. Jangan dijustifikasi di depan. Kebayang nggak Bapak Ibu, kalau semua presiden? Lalu Indonesia bagaimana? Ada guru, ada tadi saya sebut tukang beca ini, ya is okay. Justru beda itu bagus.
Kalau ada yang sempat ke Belanda, Bapak Ibu, kebetulan saya udah pernah ke sana, itu ada namanya Taman Bunga Keukenhof, itu ribuan hektar, Bapak Ibu. Indah kayak babut gitu. Padahal bunga. Pertanyaan saya, kapan indahnya taman bunga ini? Satu warna atau beda warna? Beda warna. Sama yang mempunyai anak lebih dari 1, 4, lebih dari 1, 2, 3, 4. Sudahlah Bunda, nggak akan sama anak-anak kita itu. Apalagi satu kelas isinya 40, kalau itu belum pandemi atau sesudah nanti pandemi. Itu pasti berbeda-beda. Di situ peranan pendidikan mencerahkan, mengangkat ini supaya mereka itu keluarnya produknya berbeda-beda tapi ada keimanan yang sama, ketakwaan yang sama. Perbedaan itulah nanti menjadi sunatullah sehingga muncullah fisika, kimia, biologi, PWK, arsitek, sipil, bla 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 bla. Indah bukan? Ajari berbeda. Dan nggak harus sama. Ada kata-kata orang alim yang menyebutkan seperti ini, Bapak Ibu. Orang alim paham dengan bahasa isyarat, tapi orang lalim, lawan dari alim, dilempar batu pun tidak paham. Ya. Kalau anak itu sudah tidak mau, ayo ajari mau. Bagaimana strateginya? Masing-masing orang tua punya strategi. Nggak akan sama, walaupun saling calling-callingan antar orang tua. Anakku gini jegeten, aku gregeten, aku tak teke mari. Lu. Ini anak kok mau diteke untuk apa? Itu amanah dari Allah. Jadi memang beda. Ada yang satu nurut, yang satunya tidak nurut, tapi cerdas. Ini itu asik, Bunda. Disitulah arti amal ibadah kita untuk anak-anak. Orang alim paham dengan bahasa isyarat, tapi orang lalim, lawan dari alim, dilempar batu pun tidak paham. Kalau begitu, belajar memaknai COVID ini, saya mempunyai beberapa rumusan, membuktikan runtuhnya keakuan dan kuatnya kekitaan. Perlu melakukan transformasi dari saya menjadi kami dan menjadi kita. Yang dulu maaf para orang tua, sebelum pandemi, pokoknya urusan matematik, fisika, bla bla bla, urusan guru. Aku tak nang mulai, aku tak masak, aku tak ngelayani bapak itu yang ibu. Sing bapak ya begitu. Wis pokok urusan gini urusan ibu. Karo guru-guru, kiai, ustadz sembuh, aku mek golek duit. Begitu dipaksa oleh namanya COVID-19, berubah total. Bapak yo gak iso kerja karena work from home. Anak iyo di rumah, ibu itu di rumah, satu rumah, tak-tuk ketemu. Ini kalau tidak paham tentang saya menjadi kami menjadi kita, stres kuadrat seisi rumah. Yang kedua, sosiokoheresis menjadi mutlak yang hanya bisa dibangun dengan prinsip kesalingan, saling memberi, menerima, saling menghargai. Kalau saya konsep ini saya kembangkan menjadi konsep 5M para ibu, bapak. Apa itu 5M? Memahami, menyadari, memaklumi, ujung-ujungnya M yang keempat memaafkan, M kelima segera apa? Memperbaiki masing-masing titik dari berbagai kelemahan menjadi potensi positif. Baru itu keluarga sakinah mawaddah warahmah kena. Kalau itu bicara konteksnya rumah. Baru ini cahaya-cahaya anak itu keluar dari tubuhnya karena mempunyai bapak ibu yang mendorong tentang 5M itu. Baru anak ini akan keluar kreativitas, inovasi karena tidak dikekang gini nggak boleh, gini ini nggak boleh, tidak. Anak akan berkembang dengan luar biasa sesuai dengan potensi. 3, memaksa kita untuk berubah new normal dengan terutama mindset-nya berubah. Metodologinya juga berubah cara jenengan mengajari. Pendekatan sebagai orang tua dengan anak yang gobol tiap hari berubah. Dan perilaku dengan tetap memperhatikan sistem nilai. Nilai itu berarti etika, ini tolong diperhatikan betul. Karena kalau sudah online gini, etika paling lepas pertama. Karena tidak bisa diwujudkan dengan hanya virtual seperti ini. Nah itu tugas berat lagi sebagai orang tua, apalagi guru. Guru apalagi orang tua. Jadi memaksa berubah. Yang dulunya bisa tatap muka, cuma pakai virtual ini tetap beda. Tapi kita nggak bisa ngelawan. Jadi nggak usah pakai kata-kata lawan COVID. Jangan.
Oh ini ciptaan Allah kok dilawan. Dikondisikan agar tidak menjadi parah. 4, Dauri Taufik Pendidikan harus tetap menjalankan hitoh sucinya sebagai pencetak generasi in labor untuk menghantarkan kejayaan Indonesia 45. Konon begitu. Makanya segera rubah dengan ini. Ini kan dipaksa dengan COVID, akhirnya 1, 2, 3, 4 ini terjadi. Nah, kita di mana sekarang? Sebagai orang tua atau sebagai guru? Masa krisis dan informasi ini saya loncati saja. Nanti filenya saya kirim melalui grup ya, atau melalui Ustadzah Wiwin ya nanti. Ini silakan di copy dilihat nanti. Kalau kita melihat inspirasi kurikulum 2013 Bapak Ibu, ada namanya Al-Baqarah 129. Ini saya salut betul ini. Baik, saya langsung global aja dah. Jadi Al-Baqarah 219 itu ceritanya Nabi Ibrahim berdoa. Ya Allah ya Rob, turunkan setelah aku ini penerusku yang tilawah, taklim, dan tazkiyah. Al-Baqarah 129. Ini dipakai konsep ini oleh Prof. Nuh saat menjadi Menteri Pendidikan. Ya, ulangi sekali lagi. 129 Al-Baqarah ini ceritanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dengan doa, Ya Allah ya Rob, turunkan penggantiku yang tilawah, taklim, tazkiyah. Tapi Allah luar biasa. Oleh Allah dirubah jawabannya menjadi Al-Baqarah 151. Itu secara ayat dulu, nanti ini apa hitungan apa ini. Nanti. Allah mengabulkan doanya diterminkan dalam Al-Baqarah 151. Kalau mau pakai perjalanan tahun, itu doa Nabi Ibrahim sekitar 2800-an tahun baru dikabulkan munculnya Nabi Muhammad SAW. Jawabannya Allah bagaimana? Aku telah turunkan Muhammad sebagai penggantimu yang menarik Bunda, Bapak, tilawahnya sama. Atas bawah. Aneh. 2-3-nya dibalik sama Allah. Permintaannya taklim baru tazkiyah, tapi jawaban Allah, tazkiyah baru taklim. Ada apa ini rahasianya Al-Baqarah 151? Ini yang harus kita praktekkan, bukan permintaannya. Yang harus kita praktekkan adalah Al-Baqarah 151. Begini Bunda, Bapak. Kalau bahasa saya, kalau kita mau ngajari anak didik, anak kandung atau anak didik yang di sekolah, di kelas atau apapun namanya, maka yang pertama ajari ikro, bacalah. Bukan tontonlah. Bukan deloo TV, deloo laptop. Walaupun hari ini tidak bisa dipungkiri, ngajar, didik, kuliah, apapun pakai laptop atau pakai dengan HP. Maka dari itu, tilawah, ajarin baca dulu. Ajarin baca. Lalu nomor 2, Bunda, Bapak, tazkiyah. Apa ini? Bersihkan dulu jiwamu. Nah, kena kan? Saya tidak menjustifikasi jenengan sebagai guru atau sebagai orang tua. Pada saat akan ngajari anak, kalau sebelum pandemi, sebelum masuk kelas, ngapunten. Apakah kita ini berhenti sebentar, minimum berdoa lah. Itu melalui ini amanah saya sebagai guru, ini amanah saya sebagai orang tua. Lalu baru taklim, menyampaikan. Ini aja kita sudah banyak yang kalah dan salah. Mungkin. Ulang. Berarti kalau kita sebagai pendidik atau orang tua, khusus mengenai pendidikan, banyak baca, dongeng, cerita, ya. Lalu siapa itu? Ya kita sebagai pendidik. Perbanyak baca, perbanyak ilmu. Untuk apa? Disampaikan ke putra-putri kita, anak kandung maupun anak sekolah. Lalu sebelum menyampaikan, bersihkan jiwamu, tazkiyah. Wudu, doa, sadarkan diri bahwa ini amanah dari Allah, baru taklim, menyampaikan given dan novelty. Kalau itu, wah, luar biasa jenengan.
Baik, berarti kata kuncinya Bapak, yang harus siap untuk menghadapi perubahan teknologi dan masa yang cepat ini, pendidikan harus berfokus pada human strength. Bagaimana anak didik, bagaimana kanan kiri kita. Para era global, Google seperti ini, kita tidak terlalu perlu untuk menghafal segala sesuatu dalam konteks ilmu selain menghafal Al-Quran, ya kalau itu jelas beda lagi. Komputer jauh lebih baik cara menghafalnya. Oleh karena itu, kita harus lebih memfokuskan pada human skill. Apa itu? Communication skill, leadership, endurance, curiosity, comprehension, dan seterusnya. Tepatnya apa? EQ, emotional quotient. Spiritual quotient, SQ, kita sudah punya. Al-Quran, hadis. IQ, masing-masing anak sudah punya. Tinggal prosesnya. Nah, TOS ini yang kita harus mainkan saat mendampingi putra-putri ini. Wabil khusus, ini SMP khusus teknologi. Yaitu ajari komunikasi, ajari bagaimana menjadi pemimpin dengan teknik macam-macam. Dan sebagainya. Jadi kalau saya ngajarin matematik pada anak-anak atau mahasiswa, justru ilmu skill itu kalian nggak akan dapat. Di depan, di tengah, atau di akhir, itu minim 5-15 menit, saya akan masuk ke wilayah soft skill ini. Saya nggak peduli materi saya kurang atau enggak, tapi saya tiap ketemuan mesti saya masuk di soft skill ini. Itu dalam rangka menyiapkan anak-anak di kita. Ya, monggo nanti jenengan tinggal ngambil apa ini, saya hilangkan. Nah, ini yang materi terakhir, setelah itu kita dialog, diskusi. Kalau begitu bagaimana cara kita mendampingi remaja saat ini? Maka yang harus di-move ke anak didik, anak-anak kita, tolong Bapak smart. Maksudnya, satu, ajari anak-anak itu ada perbedaan satu dengan yang lain. Ada kelebihan dan kekurangan. Tidak selalu sukses itu mesti dari PTN, PTS juga bisa. Tidak selalu sukses itu mesti PTN dan PTS, dari pondok juga bisa. Tidak selalu dari bla 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 bla. Ajar spesifik. Gak mesti dari anak kuliah. Tapi tetap secara aturan umum, tetap pendidikan itu penting. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu raw materialnya kayak begitu, modelnya udah kayak nggak apa-apa. Tapi maksud saya, harus berani berbeda. Ini penting Bapak Ibu. Coba kalau nggak percaya, jenengan kan suka bakso ya, misal. Coba ketik di internet, di Google itu, ketik bakso gitu, di enter. Apakah muncul satu jawaban bakso? Enggak, bisa sampai 500 bakso yang berbeda. Satu, itu sudah lahan bisnis. Dua, lahan inovasi. Bayangan kita bakso dulu adalah pentol. Hari ini bakso gepeng, bakso beranak, bakso kerikil, macam-macam bakso. Itu karena ada perbedaan. Ajari sedini mungkin beda pendapat. Yang kedua, ajari anak-anak kita miserable, mengukur diri. Contoh, yang paling gampang. Nah, aku dulu kalian itu loh, kok nyekeli HP, gak bosen ta? 24 jam ini untuk apa? Terus anaknya bengok lagi. Lah ibu, karo bapak podo. Kan? Hati-hati. Ada uswat sana. Ajari ngukur. Sama-sama HP. Jadi kalau saya kepada mahasiswa, coba dari 60 mahasiswa ini, satu kelas ini, ya mana yang sudah lepas dari orang tua, umur sudah lulus SMA, kok sih pancik gini. Ya sedikit sekali yang lepas Bu, yang lain masih jadi pengemis elit. Maksudnya pengemis elit apa? Sik ngemis karo wong tuane. Juara yang berani tampil berbeda dengan ukuran, pokoknya lu SMA saya akan begini, hampir jarang hari ini. Kenapa? Karena tidak pernah ditry di dalam rumah tangga. Ojo ini. Akhirnya kuper anaknya. Tidak pernah diberi kesempatan untuk berbeda, tidak pernah kesempatan untuk cara ngukur. Action oriented, harus berani action dari diri menuju air tadi, bagaimana bisa minum. Dari X0 menuju X1, nggak usah takut gagal. Mau kesandung, mau ini, yang penting tahu, jangan sampai nabrak, jangan sampai ketabrak, bla bla bla. Aturan tetap dimainkan. Yang berikutnya, ajari mereka relasi, punya relasi.
relasi itu penting karena memang komunikasi itu sangat diperlukan nantinya menuju relasi-relasi ini. Ternyata orang-orang sukses itu, para bunda, hebatnya salah satunya adalah karena relasi. Contohnya Kiai Imam. Wah, relasinya di mana-mana itu. Bisa di Surabaya, Jakarta, di manapun. Makanya cukup sekali itu koneksi dengan mana. Yang terakhir, time frame. Time frame ini hampir mirip dengan miserable, kali ini ada bicara schedule. Ujung-ujungnya semua harus perencanaan. Jadi nggak bisa kita ngawur terhadap anak kita atau anak kepada dirinya, harus ada terukur dan ngukur. Waktunya jelas. Oh, kapan sholat subuh? Setelah sholat subuh menuju mau berangkat, ini ada waktu mau diapain, dan seterusnya. Kelihatannya jelimet Bapak Ibu, tapi kalau sudah repeatedly exercise, ulang latih, saya jamin ini menjadi suatu habit, kebiasaan, ujung-ujungnya profesional. Saya pikir itu Ustazah Wiwin untuk sebagai pemancing diskusi yang sekarang sudah jam 2.18 menit. Monggo, saya kembalikan ke moderator Ustazah Wiwin. Terima kasih banyak Ustadz Dr. Suhar Jubri, MSI. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang luar biasa bagaimana kita menyiapkan landasan pacu bagi pendidikan anak-anak kita. Saat ini kita buka untuk diskusi. Mohon Bapak Ibu silakan mengajukan pertanyaan dan silakan untuk mengangkat tangannya atau raise your hand bagi yang bertanya. Sebutkan nama, kemudian mama atau ayah Ananda siapa, seperti itu. Monggo Bapak Ibu. AMKM, Anda meminta, kami menjawab. Frekuensi Insan Kamil itu. Monggo. Karena saya melihat dengan ini penuh dengan persoalan masalahnya. Silakan tanya. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Suhar Jubri, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka menghadapi masa yang berbeda dari masa kita, kan begitu. Oke. Oh. Silakan Bapak Ibu. Pak Muhammad Masuri lagi, monggo Bapak. Silakan. Oke, silakan Bapak. Speakernya dinyalakan Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mau tanya Pak, kaitannya dengan backstopping tadi Pak. Dengan para anak-anak zaman sekarang kan mempunyai dunia sendiri-sendiri Pak. Betul. Nah, itu membuat kita sebagai orang tua itu dalam tanda kutip agak kesulitan untuk menjadi pendamping yang baik. Dalam arti kita ingin mendapat added value dari pendampingan tersebut. Tapi bagaimana metode yang bagus menurut Bapak? Karena mereka mempunyai dunia sendiri yang kadang-kadang kita mau dekat, nak main apa? Dengan siapa? Itu kadang-kadang mereka, aduh, siki urusane anak-anak, urusanku ya, urusanku ya, waduh. Kadang-kadang sudah dipagari seperti itu. Bagaimana metode yang paling baik menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung aja nggih Ustazah Wiwin. Oke, Pak. Langsung supaya nanti saja. kena nggih. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi di dalam konteks di human tadi, ya, kita lihat dulu, ada di human tadi. Nah, ini dia. Nah, di sini Bapak, saya munculkan komunikasi Pak, Bu. Komunikasi itu kalau pakai bahasa Indonesia itu 3 suku kata. Come, bahasa Inggris, datang, muni, bahasa Jawa, bicara, maka timbul kasih Pak. Dan kalau misalkan jenengan sudah merasa jauh dengan putra-putri jenengan, tolong Pak, segera datang Pak. Dengan penuh kasih sayang, asa asuh, bukan marah, bukan bentak. Walaupun karena dulunya waktu di non-pandemi, itu memang sudah jauh-jauhan. Anak di sekolah aja dengan cari uang dan seterusnya. Tapi dengan pandemi ini kan sudah dipaksa Pak.
Raih hatinya, Pak. Ego tolong dibuang dulu. Segera muni, segera bicara dengan anak-anak kita. Nah, kalau terus-terusan gini, saya sebagai ayah, saya sebagai bunda, terus sebenarnya mau apa kita ini? Nah, itu awal komunikasi harus dimainkan, Bapak. Memang proses itu lama, Pak. Lama. Yang penting ada 4 yang harus jenengan lakukan semuanya. Apa itu? Inamal amalu biniat. Niatkan lurus mencari ridho Allah. Tazkiyahnya, bersihkan dulu hati-hati kita, ego kita, nafsu kita. Nggak bisa, Pak, Bu. Pendidikan itu proses seperti goreng martabak, sering-sering gosong. Butuh waktu. Ya. Yang kedua, setelah iman, lakukan usaha, repeat exercise. Ngapunten. Ada palu dengan batu, ada batu dengan air. Kalau saya tanya, kapan batu lubang? Permainannya adalah batu dengan palu, batu dengan air. Pertanyaannya, kapan batu lubang? Jelas sekali jenengan jawab, ditetesi air yang nggak boleh mangkelan, gondoan, harus istiqomah. Wasobirin. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah 153. Libatkan Allah. Tapi penuh kesabaran, itu tazkiyahnya ke sana. Jadi kalau maaf, ada anak kita negatif versi jenengan. Susah diajari mungkin maaf. Susah menghafal mungkin maaf. Main, tok maaf. Tolong buka Al-Baqarah 155. Sungguh, aku akan beri kamu yang kamu tidak suka. Istri cerewet, suami begini, anak begini, ini wis sembuh, ruwet. Pandemi, ekonomi hancur, PHK, ruwet wis pokoknya. Angel wis tuturane. Maka jenengan harus mainkan Al-Baqarah 155. Sungguh aku akan berikan kamu yang gak suka, tapi ayat ini menarik para bapak, para bunda, beritakan, itu berita gembira yang kamu gak suka itu. Buat siapa Bapak Ibu? Orang yang sabar. Batu dengan palu, pecah Pak. Gak lubang. Itulah kekerasan. Kalau mau lubang batunya, istiqomah, penuh kesabaran. Tik, isok seminggu, isok saulan, gak kena, isok setahun, gak apa-apa. Ini amanah dari Allah. Itulah lahan ibadah jenengan. Lah kalau jenengan maunya instan, tak jadi sak jam langsung iso jadi profesor. Gak mungkin. Kalau itu arahnya ke dunia pendidikan. Jadi mesti air dengan batu. Itulah anak kita. Harus ingat Al-Baqarah 155. Langsung loncat. Al-Baqarah 156. Nek wis entuk sing kini gak seneng, selain sabar itu berita gembira, yus ayo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh miliknya siapa? Allah. Ya sudah, konsep nomor 3, niat, usaha yang butuh proses nomor 2 tadi, langsung doa. Ya Allah ya Rob, seperti Nabi Ibrahim minta putra putri, berapa tahun itu doanya? 40 tahun baru muncul Nabi Ismail. Sabar. Balik nonang Allah, ya Allah ya Rob. Saya kok punya anak seperti ini, tapi kan ini dari jenengan ya Allah, saya nggak minta. Karena inilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ojo ngamungan, ojo ngamblengan, ojo nyeki anak. Itu anak kita amanah. Nah, setelah 156 seperti itu, loncat 153 yang tadi saya bilang, Al-Baqarah 153. Apa ini? Mintalah pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat. Libatkan itu. Nah, kalau itu sudah kena, komunikasi dengan Allah jalan, komunikasi doa jalan, komunikasi dengan anak jalan, muncul namanya kasih. Makanya judulnya apa Bapak Ibu? Komunikasi. Datangi istrimu yang ngamuan mungkin, datangi suamimu yang cemburuan mungkin, datangi anakmu yang beletik kaya apa mungkin. Muni ngomong sing enak dengan sabar, istiqomah,
ketemu Allah, langsung nomor 4 masuk. Apa? Tawakallallah. At-Talaq 65 ayat 3. Sapa wong sing tawakal kepada aku, kata Allah, tak cukupi. Nah, itu Bapak. Ngapunten, tambahannya itu untuk pertanyaan yang tadi. Sudah itu aja kuncinya, nggak ada lagi. Oke, monggo Ustazah Wiwin. Nggih, baik. Jadi ketika kita ingin mendampingi anak kita di usia remaja, apalagi di usia remaja memang dia apatis. Salah satu ciri remaja itu kan apatis terhadap keluarga. Jadi dia punya dunia sendiri yang kadang didekati itu memang tidak nyaman. Ya, marah, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Maka tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Zuhar Jupri bagaimana metode yang tepat, yaitu dengan komunikasi. Datang, bicara, kasih sayang, raih hatinya, egonya kita buang terlebih dahulu, kan begitu. Betul. Untuk prosesnya memang lama karena tidak nggak bisa sehari telapak tangan. Jadi butuh niat, usaha, kemudian sabar, dan yang terakhir doa, kan begitu. Ya. Betul. Monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pertanyaan lain yang perlu dikomunikasikan. Mungkin anak atau siswa kita punya karakter tersendiri. Ketika ibu atau bapak bagaimana cara menghadapinya dengan karakter anak saya yang seperti ini, boleh dikonsultasikan hari ini mumpung kita lagi bertemu dan bertatap virtual dengan Ustadz Zuhar Jupri. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Silakan, atau dari asatidah dari Yayasan Bina Insan Kamil Tuban. Jika ada problem terkait dengan anak didiknya ketika di sekolah atau saat pandemi ini, ketika mengajar, bisa dikonsultasikan hari ini kepada beliau Ustadz Zuhar Jupri. Ya. Nate takon gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Ustazah. Bunda. Ya, diaktifkan mood-nya. Ya, Monggo. sudah terdengar. Monggo. Ya, silakan. Atau sambil nunggu tuh normal komunikasinya, itu ada tadi yang raise hand tadi Pak, siapa itu? Ya, monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan jelas suaranya ya. Jelas Bapak, monggo. Hormat Pak Kiai Imam, Pak narasumber Pak Ustadz Jupri, Pak Doktor, dan juga Ustazah Wiwin, para sekolah. Saya ingin bertanya Pak, khususnya untuk Pak Ustadz Jupri. Untuk masa sekarang ini saya sangat setuju dengan konsep kita memang menonjolkan kepada human strength dan human skill ya. Bukan hafalan, karena sudah ada Google. Cuman yang kita rasakan sekarang ya, untuk beberapa pendidikan, lembaga pendidikan di kita ini juga mungkin ada yang sudah menerapkan itu, ada yang belum kira-kira. Karena saya memang orangnya nomaden ya Pak ya, sampai sekarang ini belum ada tempat yang pas. Lembaga pendidikan yang seperti apa sih yang menonjolkan human strength and human skill itu, kalau misalnya kita ingin untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikannya itu Pak Ustadz Jupri. Terus yang kedua, untuk bagaimana kita bisa, penjelasan Ustadz di Al-Baqarah 151, kita harus datangi, tapi disadari memang kalau pendekatan kepada anak perempuan ini lebih kompleks ya dibanding laki-laki. Mohon masukannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jadi yang pertama, justru statement itu memang saya tujukan kepada semua lembaga. Tidak saja lembaga dalam arti fisik, lembaga yayasan atau apapun namanya, tapi juga diri kita. Gitu loh.
Jadi orang tua, guru atau siapapun mau lembaga mau apa harus begitu. Harus apa? Sudah pendekatannya di sini memang. Karena memang hari ini sudah tidak bisa dipungkiri ini menjadi luar biasa. Soal ketemu fisik atau tidak, tapi human strength ini harus dimainkan kalau mau sukses. Jadi saya nggak bisa menuding atau menunjuk lembaga mana, enggak. Ini tugas kita bareng-bareng. Contoh lembaga Insan Kamil, ayo, sudah arahnya ke sini. Terus yang isi di Insan Kamil ada apa saja? Kepala sekolah, kabak, ini itu, terus terakhir guru-gurunya, ustadzah-ustadzahnya, ustadz-ustadzahnya, itu semua harus ke sana arahnya. Karena justru ini nanti, makanya ini menarik kalau kita kaji lebih dalam ya. Di dunia kurikulum kita ini, itu hard skill hampir 70%. Soft skill itu cuma kurang lebih 30%. Tapi di dunia nyata kerja kebalik Bapak Ibu. Karena kebetulan saya sudah punya perusahaan, saya ngalami macam-macam. Jadi saya dosen iya, ngajar iya, bisnis iya, motivator iya, parenting iya, atau apapun. Jadi di dunia kerja Bapak Ibu, kebalik. Soft skill-nya hampir 70%, hard skill-nya paling cuma 30% kalau dipakai angka begitu. Nah, ini kan kontradiksi. Di SD sampai perguruan tinggi itu rata-rata menyiapkan hard skill, kecuali sekarang dipaksa oleh namanya COVID, di situ mau nggak mau soft skill-nya harus naik lagi. Di dunia kerja Bapak Ibu, soft skill-nya lebih tinggi dibanding hard skill. Ini saya udah bengok sudah lama Bapak Ibu. Saya ngajar ITS sejak 86. Tahun 90 saya udah bengok. Ini sudah nggak benar. Tapi pertanyaannya, persoalannya kan nggak cukup bengok Bapak Ibu. Daripada stres, ya sudah tadi saya mainkan apa Bapak Ibu? Ada kurikulum, saya isi sendiri soft skill-nya. 5-10 menit atau 15 menit di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Kita yang tahu kan Mbak, miserable-nya kan kita. Saya bilang ke mahasiswa, bisa jadi ini kurikulum yang saya ajar mata kuliah ini bisa jadi nggak nyampe 16 kali pertemuan kalau seminggu sekali. Atau 32 kali pertemuan kalau seminggu 2 kali. Bisa jadi nggak nyampe, saya mohon maaf di depan. Tetapi di luar sana ini yang dibutuhkan. Saya ngomong terus terang begitu. Nah ini juga pekerjaan sendiri yang kita juga nggak gampang Bapak Ibu. Butuh proses macam-macam itu. Sehingga kalau pertanyaan lembaga mana ini, saya jawabnya adalah semua harus ke arah sana. Lembaganya iya, orang tuanya iya, guru-gurunya iya. Itu jawaban pertama. Yang kedua, tadi Ustadzah Wiwin, yang kedua tadi menyangkut apa ya? Sampai kelalaian. Untuk terkait dengan tadi Ustadz tentang pendekatan communication putri. Yang putrinya mungkin kalau cewek itu kan lebih kompleks permasalahannya gitu. Baik. Saya merasakan Bapak nggak sekedar teori, 3 cowok, 1, 2, 3, putri keempat ini satu-satunya putri di nomor 4. Sepakat bahwa laki-laki itu kalahnya di mata, perempuan itu kalahnya di telinga. Kok lari ke situ? Maksud saya, kita harus tahu dulu kelemahannya dulu. Kalau laki-laki kalah di mata, maka seorang istri, ini dulu, nanti masuk ke sana ya, seorang istri itu kalau ketemu suami, mbok ya seperti ini. Jilbabnya bagus, bajunya bagus. Jangan sampai suami datang jam 4, dasteran, suwek, kecut, terus pakai salon pas dan sebagainya. Kini ketika ngopo suami misalkan. Karena memang kalahnya di mata. Oh, kalau begitu pendekatan kepada anak laki arahkan ke sana. Apa yang dia suka dari sisi itu lebih celek gitu. Contoh, kita tahu anak kita itu suka sepak bola. Kita nggak suka sepak bola. Mau tidak mau, minimum kita tahu tentang sepak bola. Nah, Messi itu di Barca, Barcelona. Ronaldo sekarang di Juventus. Chelsea begini. Itu begitu dia seneng, Pak. Jenengan ngomong ilmu, gato. Tapi jangan terus dipaksa satu arah dari kita. Gagal, Pak. Itu dari sisi laki. Dari sisi perempuan apa tadi? Telinga. Makanya Rasulullah SAW selalu memberi kata-kata yang bagus untuk istrinya karena perempuan ternyata kalah di telinga. Wahai istriku pipi yang merah, jangan jujur-jujur Pak kepada perempuan. Misalkan istrinya bunder, lemu, nyeluk saenai, dudut, renendut. Itu jangan Pak. Itu sakit hatinya Pak. Sama anak kita perempuan karena kalahnya di telinga, bilangnya
Jangan langsung materinya, Pak. Anak bapak, anak abi, anak bapak, kok tambah camal, tambah cantik ya. Kemarin saya dengar kok belajar ngaji, coba diulang. Kemarin surat apa ya? Nah, ambil hatinya. Versi kesukaan dari sisi telinga. Kalau perempuan, lagi-lagi Bapak Ibu tidak bisa instan. Butuh proses. Batu palu atau batu dengan air. Jenengan maunya lubang kan? Jenengan maunya komunikasi dengan jenengan enak kan? Dengan Bapak enak ngomongnya ini. Itu lama memang. Oke lah Pak Jupri, saya mulai anak ini sampai SD saya nggak pernah ketemu. Ini kena pandemi saya dipaksa ketemu. Nah, raih Pak, Bu, yang hilang-hilang itu. Sering didekat, sering dielus-elus. Sekali-sekali boleh lah Pak ajak makan enak di luar. Lari-lari di pantai. Loh kan pandemi, maksud saya ini cerita umum dulu. Nah, oleh itu lain lagi. Jadi saya ada kebiasaan Bapak Ibu, 1 tahun itu 2 kali keluar dari rumah. Bisa ke pantai, bisa ke gunung, bisa kemana saja. Dalam rangka ini, human strength ini. Memang rugi waktu, rugi uang. Tapi jeleknya kena. Karena kita masuk kepada kesenangan mereka. Tahan, nafsu kita tahan. Ini begitu kena Bapak Ibu. Inilah sebuah keberhasilan rumah tangga. Maksudnya apa? Jika anak datang-datang sudah cerita dengan ibunya, dengan bapaknya, maaf, itu jenengan sudah berhasil. Tapi kalau sudah anak datang dari rumah, pintu kamar dikunci, jenengan nggak bisa masuk, password HP di password, laptop di password, maaf, ada yang salah dari dirinya. Itu yang harus dirubah. Ya apa caranya? Ya balik lagi. Asih, asa-asuh mainkan, komunikasi mainkan, kesenangan mereka mainkan, tahan nafsu jenengan. Memang gak gampang melubang batu. Mumpung sik dadi watu, Pak, Bu, ayo diukir. Kalau sudah dewasa, akil balik, itu sudah jadi air. Jenengan susah ngukirnya sudah. Mumpung si SMP gini, kalau ini bicara skop SMP hari ini. Itu bapaknya. Matur nuwun Ustaz Darwin. Terima kasih Pak Jupri. ngoten Bapak. Ya, Jadi memang di cewek ada apalagi perempuan kompleks. Jadi kita Kompleks. perlu dari telinga ngoten nggih Bapak. Iya. Jadi kita ambil hatinya apa yang disukai, kemudian kita masuk dan diarahkan seperti itu. Dan itu pelan-pelan. Dan itu tidak bisa cepat kan, Nggak bisa. butuh proses lagi. Iya. Lama. Sabar lagi, istiqomah lagi, sholat lagi, sujud lagi, minta sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah jadi. Siap, bismillah Ustaz. Nah, gitu dong, semangat. Semangat untuk Bapak Ibu Wali Santri dalam mendampingi Ananda dan juga asatidah dari Yayasan Bina Insan Kamil Tuban. Baik, untuk Bapak Ibu ada yang bertanya kembali? Itu Monggo. Suryana, monggo. Elok Suryana Iya, enggak nih monggo. Pak atau Ibu? Monggo. Monggo. Ida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Jupri. Alhamdulillah. Tapi enggak usah pakai nangis nggih. Tapi nangis dulu ya. Monggo Bunda. Pertanyaannya, bagaimana curiosity pada anak? Dan saya lihat itu sekarang kayaknya kurang punya daya juang gitu loh Ustadz. Ya kalau waktu mengerjakan tugas-tugas gitu, terus kalau ada yang dia baru dapat pelajaran ini gitu ya, itu kayaknya suka langsung maksudnya kalau nggak bisa gitu, nggak yang berusaha dulu gitu loh. Jadi saya lihat itu kayak nggak ada rasa penasaran, kenapa kok nggak bisa mau berusaha gitu. Gimana ya cara menumbuhkan dan mengasahnya begitu? Ya, baik. Matur nuwun. Yang pertama Bunda, Bapak, tolong manajemen pemakaian HP dan laptop. Itu penyakit pertama. Saya punya pasien, taruhlah boleh saya bilang pasien ya, karena rata-rata kalau yang bermasalah itu mesti telepon ke saya itu entah yang bawa atau apa itu pasien. Ada pasien usianya 36 tahun, serius ini, true story. 30 tahun tidak kuliah, tidak apa, mau tahu
Sejak usia 6 tahun sudah nyekel laptop, HP, nge-game. Hari ini tercatat waktu orang tuanya telepon itu per hari 20 jam untuk HP dan laptop untuk game. Alhamdulillah mendalik. Pertanyaannya, anakkah yang salah? Tidak. Tidak. Human strength di rumah tangga gagal total. Ternyata, kenapa bisa seperti itu? Ada rentetan ceritanya. Jadi anak ini anak nomor 2 lagi, kasihan kepada adiknya sudah bertahun-tahun tidak punya anak, rumahnya tidak jauh. Terus anak nomor 2 ini dipancingkan ke adiknya, berarti kan omnya. Ini awal bencananya. Omnya saking sayangnya kepada anak ini, sejak kecil dikenalkan. Diger ini game-game yang dulu di komputer itu. Tanpa sadar memproses otak, menjadi profesional, repeatedly exercise, ulang latih, menjadi profesional dalam game. Aku bilang dalik. Akhirnya gimana caranya? Nggak bisa Bunda, 20 jam langsung 0 jam tanpa HP. Betul atau tidak? Menggeser Bunda caranya. Kalau itu salah, versi kita sekarang baru sadar, ya sudah. Tadi kan ada urutan-urutannya bagaimana memproses berubah. Ada sabar dan sholat, libatkan Allah, bla 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 itu. Rubah Bunda, 20 menjadi 18 2 jam. Alhamdulillah, setelah saya proses hampir 6 bulan, sekarang sudah berubah menjadi 10-10. Artinya apa? 10 jam tetap bermain, tapi 10 jam alhamdulillah mengerti harus baca Al-Quran, sudah bisa sholat lagi, sudah mulai ngerti bapak ikut sopo, ibu sopo, empatinya keluar, ini itu butuh 6 bulan saya. Dengan istiqomah banget, menggeser 20 menjadi 18-2. Terus butuh berapa minggu? Terus setelah itu 16-4. 16 tetap game, 4-nya untuk positif. Terus 12-8. Terus sekarang baru 10-10. Itu sudah luar biasa. Nggak kuliah, tapi sudah kenal sholat, sudah kenal arti Bapak Ibu, sudah tahu nangis ini. Jadi tidak egois. Itu penyakit pertama. Yang kedua, kalau kita menumbuh kembangkan anak seperti itu, buatlah jangan langsung pada masuk materi, Bunda. Permainan-permainan game, contoh. Waktu anak saya kecil, semuanya mungkin ngalamin, nggih. Anak pulang TK, sepatu dilempar, tas dilempar. Saya panggil itu waktu kecil. Sini. Aduh, cakepnya dari sekolah. Emangnya sepatu punya kaki ya? Enggak. Terus kok dilempar? Tempat sepatu di mana? Di situ. Katanya tadi sepatu nggak punya kaki. Terus siapa yang naruh sepatu di tempat sepatu? Nah, proses ini lagi-lagi sabar, istiqomah, telaten. Nah, kalau kita tidak membuat seperti itu, maaf, nanti anak kita waktu gede punya penyakit 5L. Apa itu penyakit 5L? Cepat letih, lelah, lesu, lola, lolo. Kan kasihan. Karena treatment kita ada yang salah. Mentang-mentang sudah punya uang pakai pembantu, gak apa-apa, pembantu jupun sandalnya dekeknya kono. Tidak pernah mendidik mandiri. Itu juga beban nanti setelah mereka akhir balik. Nah itu prosesnya mesti begitu. Tadi saya cerita tentang air. Itu penting Bunda untuk dia berproses berproses action. Caranya dengan permainan yang nyatanya nggak usah mesti bayar karena mahal-mahal, enggak. Kita aja tadi sepatu taruh di tempat sepatu, mau minum air itu karena ada gerak, ada action ini itu akan menumbuhkan mereka dengan cepat atau lambat mesti kena. Tapi kalau treatment itu nggak pernah jenengan lakukan, apa cari pembantu, sudah begitu kena pandemi pusing jenengan. Karena nggak pernah dilatih apapun, apalagi kalau sudah jadi akhir balik, audzubillah dalik. Jadi proses untuk menyingkirkan penyakit 5L, cepat letih, lelah, lesu itu ajari itu. Makanya kenapa saya kalau
1 tahun 2 kali keluar rumah itu, di situ saya berlari dengan mereka, saya bermainan endut, permainan pasir, bermain apapun, wis kelecek, ini nggak masalah. Terus setiap jalan sambil nyopir, saya mesti cerita itu. Coba lihat itu, terus cerita lagi bagaimana arti kehidupan, bla bla bla. Sadar atau tidak, kalau sudah repeatedly exercise, ulang latih, mindset pasti masuk. Contoh, dalam dunia bisnis sekarang, saya kasih contoh jenengan. Apa perbedaan kasir sekarang? Terserah, kasir rumah makan boleh, kasir perusahaan boleh. Apa bedanya kasir dulu dengan sekarang? Beda Bapak, Bunda. Kasir sekarang, tak ambil contoh, bukan ini promosi, bukan. Sekedar contohnya. Misalkan kasir McD. Coba perhatiin. Kalau dulu, itu diem. Pokoknya nyusui mulai. Sekarang enggak. Bapak Ibu, ini ada produk baru loh. Enggak nyoba. Coba perhatiin. Kata-katanya, enggak nyoba. Apakah mesti langsung beli? Tidak. Kasir Indomaret, kasir Alfa. Pak, nggak tambah pulsa. Bu, kalau belanja 50 akan boleh nebus ini 5.000, 10.000. Itu kasir ngoceh. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar jenengan dimasuki ilmu, merubah mindset. Memang hari itu belum tentu beli. Tapi begitu mindset berubah, begitu ingat dan punya kantong tebel, pasti beli. Tinggal masalah waktu aja. Nah, sama. Anak kita embuskan itu. Bagaimana proses Newton, kenal fisika, bagaimana proses menggoreng, kenapa menjadi panas, bla 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 bla. Itu sudah cepat untuk menuju menghindari banyak megang HP kepada ceritain. Memang lagi-lagi nggak gampang dan butuh sabar. Itu jawabannya. Prosesnya itu yang harus ditekankan. G. Nggih, matur nuwun Ustadz. G, monggo Bu. Ustazah Wiwin, monggo. Nggih, Bapak Ibu, monggo satu lagi jika ada pertanyaan sebelum kami akhiri untuk parenting hari ini. Monggo silakan raise hand atau angkat tangannya, begitu Bapak Ibu. Pak Yopi, kelihatan mau tanya itu. Monggo Pak Yopi. Monggo Ustadz Yopi. Oh, enggak. Oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika tidak ada pertanyaan, baik. Ada beberapa hal, poin yang disampaikan oleh Dr. Ustadz Syuhar Jupri MSI. Yang pertama adalah anakmu bukan dirimu, anakmu bukan dimensimu. Anakmu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik anak itu perlu dibangun komunikasi dua arah untuk menggali potensi pada dalam diri anak tersebut. Yang ketiga, temukan dan kembangkan keunikan dari kebaikan anak-anak kita. Untuk selanjutnya, sebagai mesin pencetak generasi, pendidikan tidak boleh terputus. Jadi harus istiqomah dan sabar tadi. Esensi pendidikan adalah belajar, belajar, dan belajar. Allah menghendaki perbedaan, karena memang perbedaan itu indah. Satu saudara mungkin beda-beda. Ada yang suka ini, yang lain suka C, dan yang lainnya suka D, seperti itu. Yang paling penting adalah konsep 5M dalam keluarga, memahami, menyadari, memaklumi, memaafkan, dan yang terakhir memperbaiki dari masing-masing kelemahan menjadi positif. Kemudian pendidikan harusnya iqra, baca dulu, kemudian tazkiyah, bersihkan dulu jiwanya, terus kemudian yang terakhir taklim, sampaikanlah. Pendidikan harus berfokus pada human skill, yaitu EQ. Ada communication, leadership, endurance, courage, kepenasaran itu, comprehension, dan reading skill. Terus kemudian yang terakhir, cara melatih para remaja. Bagaimana untuk mendidiknya? Get smart, specific, measurable, action-oriented, relate, and time frame. Seperti itu ya Ustadz Dr. Syuhar Jupri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ustadz Syuhar Jupri selaku narasumber yang hari ini mengisi kegiatan parenting dengan tema mendampingi remaja di masa pandemi ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan jazakumullah
khairan katsir atas waktunya, atas untuk mungkin mengganggu waktu istirahat panjenengan sedaya, karena ini memang kita harus laksanakan demi mendidik anak-anak kita di masa atau era yang berbeda dengan masa kita. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Yayasan yang sudah mensupport dalam kegiatan parenting SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Untuk asatid dan asatidah SMP Tekno Insan Kamil Tuban, kami ucapkan juga terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu Wali Santri yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri parenting ini. Insya Allah di selanjutnya kita akan bertemu lagi. Seperti itu, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena memang kesalahan datangnya dari kami. Ustadzah Wiwin, Ustadzah Wiwin, sebelum ditutup, monggo semua video dinyalakan sehingga paling nggak kita punya dokumentasi di dokumentasi harus. Baik, Ayo baik. Bapak Ibu semua di foto Mohon itu Bapak Ibu video untuk semua video dinyalakan, kita akan ambil dokumentasi untuk parenting kali ini. Mohon Ustadz Asrofi untuk mengambil gambarnya, dokumentasinya. Monggo Bapak Ibu silakan diaktifkan videonya semuanya. Gitu. Nah, kan kelihatan akhirnya. Oh, ini toh Budia Septiani Rini ini. Oh, ini toh Bu Anggun. Oh, itu toh Bu Elo, dan seterusnya. Silakan petugas diambil. Ini kayaknya bisa empat kali foto ini karena banyak ini. Ya. Ya, slide 1 kita ambil. Silakan action. Slide 2. Mbok guyu toh yo, masuk silakan action. Senyum dong. Smile. Senyum itu sudah menjadi ibadah dan energi jenengan keluar semua. Monggo. Makan buncis. Makan buncis. Nah, mesti guyu nih makan buncis kan? Makan buncis. Nah, gitu. Lagi makan buncis. Sip. Kalau terakhir perempuannya ya, bapak enak di kafe. Makan buncis. Oke, sudah alhamdulillah sudah parenting memang banyak Ibu Ustadz Suhar Jupri. Gitu Jadi ya? ayahnya ayahnya cari nafkah. Yang terakhir dari saya, ngapunten, bukan masalah ini ada nomor HP Bapak Ibu, bukan gaya-gayaan. Kalau di antara jenengan mungkin mau diskusi di luar forum ini, monggo. Itu nomor HP-nya. Minimum, kalau jenengan nggak mau diskusi, tiap pagi insya Allah akan ada kiriman sejenak pagi. Itu minimum. Nek gelem, loh kan? Mau, tidak mau, atau wedi. Nah, yang mau, catat nomor HP-nya. Yang nggak mau, ya sudah. Nggak usah dipaksa. Live praktik. Nggak ada paksaan kan? Yang mau, ini nomor HP-nya. Mungkin ada diskusi tentang apapun. Bismillah, saya coba jembatani. Kalau saya bisa jawab hari itu, langsung saya jawab. Kalau tidak dijawab hari itu, nggak mungkin. Mesti nanti malam mesti tak jawab. Kenapa? Mungkin paginya ngajar, bla, 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 bla. Jadi jangan terus punya perasaan negatif. Hilangkan suudon. Insya Allah dalam 24 jam akan saya jawab. Terakhir dari saya, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan bahagiakan orang lain. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.